Nah, untuk buahnya seperti ini teman-teman ya, sudah mulai buahnya sudah terlihat lebat. Tapi untuk pupuknya jangan terlalu banyak ya teman-teman, cukup 2 kilo 1 drum jika di musim kemarau. Kenapa? Jika pupuknya terlalu banyak, dia akan, kalau bahasa Jawa itu, keseretan. Ibaratnya orang makan tapi kurang air, itulah berhenti di leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Yanto Liwatangin Channel. Oke teman-teman, beginilah keadaan tanaman cabai saya. Kondisinya alhamdulillah sudah lumayan tinggi dan sudah mulai berbuah, tapi sangat disayangkan di sini terjadi kemarau. Dan tentu di tempat daerah saya ini kan dataran tinggi ya sahabat tani, jadi sulit air. Tapi kali ini saya akan melakukan pengocoran. Nah, pupuk apa yang tepat untuk pengocoran di musim kemarau ini ya teman-teman? Saya biasanya pupuknya untuk kemarau dan penghujan itu berbeda ya teman-teman. Ini sudah, buahnya sudah seperti ini, sudah lumayan banyak untuk buahnya, tapi sayang udah lama tidak terkena hujan. Ini untuk varietas yang rawit tapinya teman-teman ya. Dan di sebelah sana ada Betarus. Untuk keduanya menurut saya sama saja, cuman untuk Betarusnya pertumbuhannya sedikit terhambat, saya tidak tahu kenapa. Untuk pertumbuhannya lebih bagus yang jenis rawit tapi ini teman-teman ya. Untuk harga sekarang kabarnya lagi hangat, makanya ini akan saya kocor. Siapa tahu masih kebagian ya teman-teman. Ini tanahnya bisa teman-teman lihat kering kerontang, sudah pecah-pecah. Nah, di sini sulit air karena dataran tinggi, beda dengan persawahan teman-teman ya. Jadi jangan bayangkan saya akan mengasih drip di tengah atau dielep, itu tidak bisa di sini karena sumber airnya tidak ada. Cuman dari sumur, itu cuman cukup untuk pengocoran saja ya. Itu pun pengocoran tidak bisa terus-menerus, paling 10 hari sekali. Nah, untuk buahnya seperti ini teman-teman ya, sudah mulai buahnya sudah terlihat lebat. Ya, meskipun masih buah-buah pangkal, tapi sudah lumayan. Seperti ini, buahnya cukup besar-besar. Dan ini ada yang sisa-sisa dimakan ulet kemarin. Setelah kita obati, jadi tidak ada yang dimakan ulet lagi, sudah sembuh ini sisanya. Untuk cara mengatasi ulet, silahkan cek video sebelumnya ya teman-teman. Baik pupuk apa saja yang di musim kemarau ini yang cocok, ya ikuti terus ya teman-teman. Tanah di tempat saya sudah kering kerontang ya teman-teman, nih sudah menjadi batu. Nih air, sumber airnya seperti ini, sudah kering. Nah, ini pupuk yang saya gunakan ya sahabat tani. Nih, pupuk yang saya gunakan dua macam. Yang pertama NPK 1616, 1,5 kilo. Dan yang putih ini adalah ini pupuk cantik ya, dengan kandungan nitrogen dan kalsium nitrat. Jadi kalau di musim kemarau ini sebenarnya teman-teman, saya tidak melakukan pengocoran dengan pupuk kalium, karena kalau di musim kemarau ini tanpa pun kita tambahin dengan pupuk yang berkalium tinggi, itu buah sudah jadi ya. Dia lebih membutuhkan air dan pupuk nitrogen. Tapi untuk pupuknya jangan terlalu banyak ya teman-teman, cukup 2 kilo 1 drum jika di musim kemarau. Kenapa?
Jika pupuknya terlalu banyak, dia akan, kalau bahasa Jawa itu, keseretan. Ibaratnya orang makan tapi kurang air, itulah berhenti di leher. Jadi tanaman itu akan terhambat pertumbuhannya. Jadi kalau di musim kemarau lebih banyakin air daripada pupuknya. Misal kita habis pengocoran itu habis 1 drum, usahakan pengocoran itu jadi 1,5 drum atau 2 drum. Tapi untuk pupuknya dikurangin ya teman-teman. Untuk penggunaan pupuknya dikurangin. Nah, saya sarankan di musim kemarau menggunakan pupuk NPK 1616 saja. Bisa ditambah cantik ini. Pupuk cantik ini mengandung nitrogen. Ya, nitrogennya tidak terlalu tinggi, yang tinggi kandungan kalsiumnya. Dan memakai 1616 saja, tidak perlu memakai blower atau MKP. Karena kalau musim kemarau, sudah saya katakan tadi, walaupun kaliumnya tidak kita tambahin, biasanya buahnya itu akan jadi. Dia lebih banyak membutuhkan air dan nitrogen. Tapi nitrogennya tidak perlu banyak ya, makanya saya sarankan jangan lebih dari 2 kilo atau 1,5 kilo per drum. Yang penting airnya dibanyain. Nah, itulah pupuk yang saya gunakan ya teman-teman. Kita akan lanjut mengocor. Nih, airnya sudah saya persiapkan. Dan mungkin akan saya tambahkan dengan POC. Ada POC buatan saya ya. Akan saya tambahkan POC, seperti ini POC-nya. Ini kemarin asam humat, sudah saya tambahkan asam humat, pupuk kandang, dekomposer E4 bukan M21, dan kapur, pupuk kandang juga. Ini akan saya tambahkan 1 ember. Oke, cukup segitu saja ya teman-teman dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Itulah pupuk yang saya gunakan saat musim kemarau seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa lihat teman-teman nih, seperti ini keadaannya. Tanahnya kering. Ini yang bekas tanaman cabai yang lama ya sudah mati. Dan untuk yang tanaman baru di sana. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.